Selamat datang di Bahasa Sepak Bola. Kali ini kita akan membahas tentang Manchester United. Kita akan membahas tentang pemain-pemain yang putus asa di bawah Ruben Amorim. Ya, termasuk Maino yang dari awal musim digembar-gemborkan akan pindah karena dia tidak nyaman dengan posisinya saat ini. Dia ingin cabut dan mencari menit bermain agar bisa bermain di Piala Dunia 2026. Ya mungkin saat ini tidak bisa dapatkan ya menit bermainnya agak kurang di Ruben Amorim. Dan sebenarnya Ruben Amorim sudah nge-approve untuk ya silakan untuk keluar gitu. Tapi baik lagi manajemen tidak mau Amorim bukan Amorim si Maino cabut. Alasannya dia adalah pemain muda dan prospek MU masa depan gitu loh. Namun dari Amorim berpikir Maino tidak serius untuk tetap di skuadnya dan tidak mau mencoba menggoyang posisi di starting line up, di mana posisi starting line up itu diisi selalu sama Bruno dan eh, Casemiro di tengah. Tidak ada usaha dari Maino untuk coba memberikan performa terbaik yang membuat agak geram dari Amorim dan agak sedikit kecewa terkait keputusan Maino ingin cabut dari Manchester United karena tidak ada menit bermain dan dia tidak mau berjuang untuk eh, posisinya. Padahal sebenarnya bisa, mungkin alasannya Maino tidak mau, bukan tidak mau, tidak bisa berjuang, mungkin dia merasa tidak cocok dengan sistemnya Amorim, yaitu 3-5-2. Baik lagi kan, berarti ada beberapa pemain nih yang memang merasa permainannya tidak cocok dengan skema pelatih, yaitu skemanya Ruben Amorim ya 3-4-3 itu, atau 3-4-2-1. Cuman baik lagi ya, ini karena pemain muda mungkin masih agak labil, butuh adanya eh, wejangan dan ya mungkin juga butuh menit bermain ya. Yang itu mungkin ya agak kecewa dari Maino ya menit bermainnya agak kurang di bawah Ruben Amorim dan selalu bermain di babak kedua dari musim lalu tuh jarang kayak babak pertama dimainkan. Dan itu ya membuat Maino merasa kayaknya untuk saat ini dia harus cabut dulu. Dan Maino dia ingin keluar dari United itu bukan jadi transfer permanen tapi dia inginnya untuk pinjaman saja karena dia untuk butuh menit bermain agar bisa bermain di Piala Dunia gitu loh. Sebenarnya Maino masih muda, kalau dia mau berjuang di skuadnya Amorim itu bisa aja. Tapi baik lagi kan. Sekarang pemain muda mereka pengen main di Piala Dunia dengan butuh menit bermain dan dia ingin keluar gitu dari klubnya, ya itu banyak banget gitu. Kayaknya nggak cuman Maino, beberapa pemain muda juga seperti itu. Ketika mereka punya kesempatan untuk ke Piala Dunia, ya mereka mencari peluang untuk mencari klub yang bisa memberikan menit bermainnya. Cuma menurut gua, kayaknya di beberapa dekade lalu banyak pemain muda tidak mengharapkan untuk cepat-cepat untuk main Piala Dunia karena mereka masih muda dan butuh waktu juga untuk matang. Lebih baik ya sudah dimatangkan terlebih dahulu, jangan diambil porsir dari muda, biar nanti pas lagi di usia matangnya dia sangat perform di Piala Dunia. Itu yang menurut gua karena Maino setahu gua kayak 22 ada. Gua rada lupa umurnya Maino. Menurut gua masih panjang. Seharusnya Maino masih bisa untuk memberikan eh, persaingan di lini tengah terutama Casemiro dan Bruno dan sebenarnya bisa asalkan Maino untuk di apa ada di latihan itu bekerja keras untuk bisa mengambil posisi di lini tengah setiap permainan gitu. Karena Maino itu benar-benar adalah talenta yang di tengah yang paling bagus yang dilahirkan oleh Akademi Manchester United karena sebelumnya selalu striker Mason Greenwood, terus Rashford dan mungkin terakhir itu McTominay. McTominay bukan pemain gelandang yang cukup lihai menurut gue yang paling lihai ya Kobbie Mainoo gitu. Setelah itu tidak ada lagi harapan lagi gitu loh untuk eh, pemain-pemain Manchester United dari akademi yang bagus. Dan ternyata itu bukan hanya Mainoo yang ingin cabut, itu ada Zirkzee dan Manuel.
Manuel Ugarte. Mereka berdua juga sama, alasannya tidak ada kesempatan untuk bermain atau tidak dapat bermenit bermain di bawah Ruben Amorim. Mereka frustasi, putus asa, akhirnya mereka sepertinya ingin cabut dari Manchester United di bulan Januari ini. Yang gue dapat info dari beberapa media luar seperti itu, tapi belum ada sikap, belum ada konfirmasi secara langsung dari pemain maupun dari pelatih ataupun dari pihak klub karena ini masih rumor sementara. Namun kalau dari gelagatnya sih ya beberapa mungkin benar ya, seperti kayak Maino seperti tidak senang ketika diberi arahan pada saat kemarin melawan Sunderland atau mungkin Maino memang kayak gitu, gue juga nggak tahu eh, membaca gaya tubuh misalnya tes apa namanya gerakan tubuh gitu, jadi nggak bisa memahami bahwa Maino sebenarnya memang agak kesal dengan Ruben atau memang ya kayak gitu gitu dia untuk gerak-gerik tubuhnya gitu loh. Tapi dari segi permainannya lawan Sunderland ya biasa aja dan menurut gue beberapa banyak yang miss gitu loh. Yang hampir menjadi gol. Nah, baik lagi gue ingin melihat Maino berjuang di skuad Manchester United saat ini dan tidak keluar dari United karena ketika dia keluar dari United berarti memberikan ruang untuk Amorim mencari penggantinya atau beli pemain baru. Nah, mungkin itu adalah salah satu yang diinginkan oleh Amorim. Karena menurut Amorim, kriteria Kobe Maino dan Ugarte tidak cocok untuk sistem formasinya saat ini. Walaupun Ugarte adalah salah satu gelandang yang dia sukai di Sporting. Dia sempat bilang Ugarte adalah salah satu gelandang terbaik gitu. Setelah Ugarte cabut ternyata ada Hillman dan dia bilang lebih terbaik Hillman dibanding Ugarte gitu. Jadi eh, salah satu anak kesayangannya Amorim pada saat di Sporting. Namun saat ini berbeda. Mungkin Amorim melihat dari segi permainan di Liga Premier berbeda dengan Liga Portugal yang menurut Amorim butuh pemain yang lebih fresh, lebih segar dan lebih pressing, lebih bagus dan menahan bola lebih enak dilihat lah ya. Dan permainan tim juga mengalir. Yaitu yang mungkin tidak didapatkan oleh Ugarte dan Maino karena mereka terkadang agak bukan lambat untuk mengantisipasi serangan lawan dan seringkali telat gitu loh untuk mengcover sama seperti Casemiro dengan Bruno Fernandes. Cuman karena ini masih muda mereka berdua masih muda Ugarte sama Maino. Terkadang Maino oke sama juga dengan Ugarte terkadang satu match oke tapi match selanjutnya juga tidak baik atau ya underperform. Ya itu yang anak muda dan sebenarnya butuh bermain terus-menerus sih agar mereka bisa dapat kepercayaan tinggi dan bisa bermain lebih baik lagi. Nah, yang agak kasihan dan agak ngeres itu Joshua Jirje karena Joshua Jirje itu sebenarnya link up dari dari formasinya si Amorim ini yang sangat dibutuhkan gitu karena dia di posisi nomor 9 tapi bukan 9 murni tapi dia lebih ke 9 10 gitu. Jadi false 9 di mana dia menahan bola, memberikan ruang penyerang kanan kiri dan wingbacknya untuk bergerak ke dalam. Nah, itu yang Joshua Jirje tawarkan sebenarnya, tapi datangnya Sesko mungkin agak sedikit membuat Joshua Jirje menit bermainnya berkurang. Yang mungkin agak kesal dari segi Jirje-nya tidak mendapatkan menit bermain yang banyak, apalagi dia selalu bermain dari babak kedua dan tidak bermain dari babak pertama. Dan itu yang membuat Jirje berharap ya di Januari dia bisa keluar dari United. Karena Jirje kan umurnya 26-an deh kalau nggak salah. Nah, dia butuh menit bermain agar bisa masuk skuad Piala Dunia gitu loh. Jadi baik lagi yang keluar dari United itu sebenarnya ingin mendapatkan tempat di Piala Dunia nanti di Amerika dan Kanada dan Meksiko. Karena itu ya mungkin sangat prestis buat para pemain karena pengalaman main di Piala Dunia tidak banyak, tidak semua pemain bisa merasakan itu yang diharapkan oleh pemain-pemain United yang agak tersisihkan ini bisa bermain ya dengan cara mereka harus cabut dari United gitu loh.
Baik lagi, para pemain ini ada peminatnya atau tidak gitu loh. Kalau di Sejurje itu banyak peminatnya dan dan Maino juga ada peminatnya. Cuman Manuel Ugarte ini baru-baru malam ini gitu loh, bahwasanya dia tersisihkan, ini juga baru rumor, dan dia juga merasa putus asa juga. Dia sempat bertemu dengan Amorim, dan ini juga masih rumor ya, dengan friksi sama dengan Garnacho, di mana disuruh untuk disuruh mencari klub baru. eh Ruben Amorim merasa apa namanya, si Manuel Ugarte ini tidak sesuai atau tidak sama dengan permainan, tidak sama dengan di Sporting dulu. Jadi diharapkan untuk mencari klub baru untuk meminangnya gitu loh. Nah, ini yang nggak tahu nih benar atau tidak, karena sempat heboh juga semalam di kalangan fans United di luar. Bukan di Indonesia, karena Indonesia mungkin dia masih sibuk dengan timnas, karena timnas banyak sekali dioprak-oprek gitu terkait beritanya. Jadi kayaknya masih berhubungan dengan timnas, dan fans United masih belum terbangun terkait isu-isu tentang klubnya sendiri. Dan itu yang membuat agak gua kaget, Ugarte suruh cabut. Sebenarnya dia punya potensial, bisa punya potensi yang bagus di skuadnya Amorim, cuman dari segi permainan emang nggak tidak terlalu bagus. Terkadang sering ada miss, terkadang sering blunder. Tapi namanya menurut gue ya, karena anak muda dan dia butuh menit bermain, ya kalau bisa dikasih menit bermain terus-menerus mungkin performanya akan meningkat. Itu sih. Karena balik lagi ya, setiap pemain itu dia pasti butuh menit bermain gitu loh. Bukannya hanya di cadangan, pasti setiap pemain muda tuh butuh menit bermain. Kalau nggak dikasih menit bermain ya, mereka juga nggak akan bisa menunjukkan skill dan potensinya gitu di lapangan. Nanti kita akan lihat nih di pertandingan di Anfield, apakah mereka akan dibawa oleh Morim ke lawatannya ke Anfield, walaupun sebagai cadangan. Ya kalau misal kayak Manuel Ugarte, kalau misalnya dibawa berarti ada friksi antara Manuel Ugarte dengan Ruben Amorim gitu. Ya gue berharap sih tidak ada hal itu. Harapannya nanti agak harmonis lah ya terkait isu-isu tersebut. Walaupun mungkin beberapa yang ingin cabut, ya harusnya bisa profesional, menunjukkan rasa hormatnya dengan Ruben Amorim, karena Ruben Amorim adalah pelatih Manchester United saat ini yang menahkodai skuad Manchester United. Jadi ya harusnya mereka respect. Kalau misal memang ingin mencari eh, klub baru, ya mungkin nanti di bulan Januari, ya tinggal mencari. Ya baik lagi ya, disetujuin sama manajemen atau enggak, karena Amor itu selalu ya udah, kalau lu mau cabut silakan cabut, dan gue tidak ada untuk menahan. Berarti intinya lu nggak mau berjuang dengan squad ini kayak gitu. Itu yang gue tangkap dari statementnya Amorim kepada Rashford dan lain-lain lah. Tapi kalau Rashford kayaknya yang sama 6 pemain itu emang di blacklist lah gitu. Nah baik lagi kan, di kuncinya ada di Ruben Amorim. Ruben Amorim orangnya keras banget, dan dia kalau misalnya emang lu nggak mau untuk berjuang dan lu mau cabut, silakan, dan gua akan coret lu. Gue melihat seperti itu. 35-21 ini adalah ujian para pemain sebenarnya. Formasi ini akan berubah pada waktunya kalau dari para pemain sudah bisa dengar instruksi dari Ruben Amorim dengan formasinya 3-4-3. Gue yakin Ruben Amorim akan merubah sistemnya nanti ketika para pemain sudah mengerti apa yang diinginkan oleh Ruben Amorim. Itu kuncinya. Jadi saat ini ya kita sebagai fans, ya kita harus benar-benar ya berdoalah yang terbaik buat Manchester United mengarungi liga, dan mungkin ada satu Piala FA agar bisa kita melaju lebih jauh lagi di Piala FA nanti. Dan gue berharapnya masuk empat besar, walaupun keinginan gue untuk juara masih terbuka lebar. Dengan kalau nggak salah 1% gitu United bisa juara, ya itu bisa menjadi chance buat Ruben Amorim. Tinggal melihat kalau misalnya nanti di Anfield Ruben Amorim dengan skuadnya bisa membawa hasil bagus, gue yakin United bisa bersaing di papan atas, karena berarti lu motivasi makin meningkat, kepercayaan diri para pemain juga sudah sangat bagus, kekompakan itu akan saling
saling lengkap gitu dengan tim, dengan pelatih gitu loh. Itu yang dibutuhkan skuad United saat ini dan berjalannya waktu mungkin sistem akan lebih efektif gitu ketika sudah kompak dan tidak ada lagi problem lah di sisi pemain maupun dari pelatih. Itu saja mungkin dari gua terkait update terkait, pemain-pemain yang putus asa, yang terlihat di beberapa media mengungkapkan inginnya kepindahannya ke luar Manchester United gitu. Ya semoga beberapa pemain gue sih berharap Maino akan tetap bertahan dan dia harus berpikir panjang. Dia harus berjuang untuk posisinya Jirje juga dengan berjuang karena United tidak ada striker lagi. Kalau misalnya Jirje akan cabut gitu loh. Berarti kan Ruben Amorim kalau misalnya apa si Jirje cabut, dia harus mencari penggantinya. Nah, dengan Manuel Ugarte, nah ini yang masih gua agak cukup tercengang dan walaupun terlihat secara tersirat di mana Ugarte selalu dicadangin ya, itu yang terkait dia harus mencari klub baru ya. Kita tunggu saja apakah itu benar atau tidak. Gue berharapnya tidak benar karena gue suka banget sama Ugarte, cara bermain dan lain ya mungkin karena fisiknya dia agak kurang kuat gitu di lini tengah. Itu saja mungkin nanti akan gue update lagi terkait Manchester United ataupun timnas jika memang gue ada isu yang harus gue bahas gitu loh. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di bahas sepak bola selanjutnya. Bye bye.